sekalian? Pagi, Pak. Kok nggak semangat? Selamat pagi anak didik kami sekalian. Pagi, Pak. Iya, ini baru jam 10 ini. Udah nggak semangat lagi. Apa kabar? Baik, Pak. Oke, terima kasih. Sebelum masuk kita ke pembelajaran kita, Bapak terlebih dahulu mengecek ruangan ini. Apakah tadi disapu ini? Sama. Ya. Kemudian ada yang absen kedua? Ada, Pak. Siapa itu? Joshua, Pak. Joshua. Ya, Pak. Ada suratnya? Tidak, Pak. Tidak ada, berarti alfa. Nah, ini udah Bapak berulang kali mengutarakan kepada anak didik kami kalau berhalangan itu harus dibuat surat biar wali kelasnya tahu kemana anak didik tersebut. Jadi dan kali kepada anak didik kami supaya tahu bisa hadir ke sekolah dibuat surat ya. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Ya. Ini apalagi di zaman sekarang ini kita harus tetap menjaga kesehatan kita karena kita tahu COVID-19 dari negara kita ini belum selesai, jadi harus kita jalankan prokes yang dibuat pemerintah karena dari kita duluan menjaga kesehatan sehingga nanti pelan-pelan ini wabah COVID-19 ini cepat selesai. Jadi itulah himbauan Bapak mengenai kesehatan ya. Ya, Pak. Masih semangat? Masih, Pak. Masih ingin belajar? Masih, Pak. Ya harus seperti itu. Apalagi kita mengenai IPS ini harus bagaimana ya? Harus pandai ngomong, jangan pendiam. Namanya pun bersosial. Oke, baik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai nilai-nilai budaya masa praaksara di Indonesia. Ada yang masih mengingat itu? Apa-apa saja nilai-nilai budaya masa praaksara di Indonesia? Tunjuk tangan. Ya, coba Desi. Nilai-nilai budaya dalam masa praksara yaitu A. Nilai religius, B. Nilai gotong royong, C. Nilai musyawarah, D. Nilai keadilan, E. Tradisi bercocok dan F. Tradisi bahari. Ya, terima kasih. Jadi walaupun pelajaran kita sudah berlalu, kita harus ingat karena materi kita ini berhubungan terus. Di sebelumnya lagi itu mengenai mengartikan masa praaksara dan periodisasinya. Ini harus tahu kita. Setelah itu nilai-nilai budaya masa praaksara Indonesia kita harus tahu. Dan sekarang materi kita adalah kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi mengenai nenek moyang bangsa Indonesia kita harus tahu, apalagi kita ini mayoritas di ruangan ini suku Batak, harus paham kita dari mana asal suku Batak itu. Jadi di materi ini itulah nanti yang kita diskusikan.
kita diskusikan. Paham? Paham. Paham? Paham. Oke, jadi yang pertama Bapak buat dulu apa-apa tujuan pembelajaran materi kita hari ini. Yang pertama, kita harus tahu mengidentifikasi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang kedua, kita harus tahu mana Proto Melayu dan Neutro Melayu. Artinya suku-suku yang termasuk ke Proto Melayu dan Neutro Melayu. Tapi sebelum kita mulai diskusi kita, adakah yang ingin mau bertanya? Coba dipersilakan. Saya Pak. Tidak ada yang lain? Kalau tidak ada yang lain, coba si Desi dulu. Ya. Bagaimana proses kedatangan Proto Melayu dan Neutro Melayu? Bagaimana proses kedatangan Proto Melayu dan Neutro Melayu? Ada lagi yang ingin membuat pertanyaan? Tutup tangan. Saya Pak, Ya, Jojo. uraikan suku-suku bangsa Indonesia yang masuk ke dalam Neutro Melayu dan Proto Melayu. Uraikan suku-suku bangsa di Indonesia yang masuk ke Proto Melayu dan Neutro Melayu. Pertanyaannya sangat menarik dan siswa kami ingin lebih paham kemana nanti suku Batak ini dikategorikan. Kira-kira begitu ya? Iya kan? Oke, untuk itu Bapak akan membuat diskusi kelompok lagi untuk memecahkan masalah ataupun pertanyaan dari siswa kami sekalian. Seperti biasa, satu kelompok ada 4 orang ya, 4 orang. Jadi ada 3 kelompok di kelas ini. Sudah bisa kita mulai untuk berdiskusi? Sudah Pak. Ya, untuk memulainya Bapak bagi bahannya, Bapak bagi LKPD-nya. Mana kelompok pertama? Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, baik. Di tiap kelompok sudah Bapak bagi LKPD. Tapi sebelum kita berdiskusi, coba diperhatikan di layar, di PowerPoint yang Bapak buat. Udah? Ini mengenai kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Supaya lebih jelas, dilihat di PowerPoint. Nah, lihat sebentar dari gambar yang Bapak tampilkan. Nanti setiap kelompok sudah harus bisa menjawab ataupun berdiskusi yang Bapak buat di LKPD, ya. Jadi supaya lebih paham kita, lebih mengerti lagi mengenai kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia, lihat di PowerPoint, kemudian dikerjakan LKPD yang Bapak bagi. Bisa? Bisa. Sudah bisa kita mulai? Bisa Pak. Oke, untuk itu setiap kelompok supaya aktif berdiskusi. Seperti biasa yang Bapak utarakan, di kelompok ada penilaian kelompok secara keseluruhan. Yang kedua, ada penilaian secara personal ataupun pribadi. Jadi Bapak melihat keaktifan peserta didik di tiap kelompok.
Bisa mampu? Mampu? Oke, silakan mengerjakan. Jadi Bapak kasih waktu 10 menit mengerjakan. 10 menit mengerjakan. Jadi setiap anggota kelompok bebas memberikan pendapatnya. Bebas memberikan pendapatnya. Di diskusi kelompok ini pun penilaian sikap ada, penilaian keterampilan ada, jadi semua ada nilainya. Jadi untuk itu supaya aktif berdiskusi. Ya, kelompok pertama supaya bagus dikerjakan. Kelompok 2, kelompok 3, jangan ada yang ngantuk. Berikan pendapatmu. Satu orang yang menulis ya. Nah, hasil diskusinya satu orang yang menulis. Elizabeth, kalau diam, kita berkelompok, berdiskusi. Jadi boleh diambil dari buku referensi yang lain. Kalau ada di bawah buku yang lain boleh, silakan. Bagaimana supaya lebih bagus hasil diskusinya? Iya, seperti itu dia. Jangan ada yang terlena. Kita mempunyai waktu untuk mengerjakan. Willy, kalau ada yang mau bertanya, tanya sama sesama kelompoknya. Jangan diam-diam. Nah. Ya, cepat-cepat dikerjakan. Manfaatkan waktu yang Bapak berikan mengerjakan tugasnya itu. Boleh sambil dilihat di layar PowerPoint yang Bapak buat. Ya.
2 udah siap? Siap, Pak. Bagaimana kelompok 3? Nah, kelompok 2 udah siap. Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 3? Kelompok 1 bagaimana? Siap, Pak. Sudah siap? Siap, Pak. Ini nampak kali kelas 7A ini. Pintar-pintar semua. Sigap lagi mengerjakan. Ya, masih ada waktu 2 menit lagi. Biar lebih bagus, ya. 2 menit lagi. Yang sudah siap jangan dulu ribut. Kita tunggu kelompok yang lain mengerjakan. Oke, sebelum dipresentasikan, coba diperhatikan sekali lagi hasil diskusinya. Ya. Oke, baik. Berhubung waktu sudah habis untuk mengerjakannya, kemudian kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok. Berarti sudah ready ya, tiap-tiap kelompok kan? Sudah. Oke. Ya, untuk itu waktu Bapak berikan mempresentasikan hasil diskusinya yang pertama dari kelompok 1. Silakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kami, proses kedatangan Proto Melayu yaitu Proto Melayu bermigrasi ke wilayah Nusantara dengan 2 jalur, yaitu jalur barat dan timur. Jalur barat bermula dari Yunan ke Indochina, lalu ke Siam, ke Semenanjung Melayu, dan ke Sumatera, hingga akhirnya menyebar ke pulau-pulau Indonesia. Jalur timur
Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Sebelum ke kelompok 2, mana tahu ada yang ingin membuat pertanyaan, kami persilakan dari kelompok yang lain. Pak. Ya, dari Kami dari kelompok 3 ingin bertanya tentang dari mana asal nenek moyang. ya, silakan dulu. Ya, coba dijawab kelompok 1. Coba dari kelompok 3 memperjelas dari mana asal nenek moyang bangsa Indonesia. Hanya memperjelas. Tadi sudah disampaikan memang. Ya, silakan. Kami dari kelompok 1 ingin memperjelas dari mana asal nenek moyang, yaitu dari Proto Melayu dan Kultur Melayu. Terima kasih. Bagaimana? Sudah bisa kira-kira dipahami? Oke. Dari kelompok yang lain, kelompok 2, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, mari kita berikan dulu aplaus ke kelompok 1. Oke, yang kedua kami persilakan dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi kami, yaitu 1. Proses kedatangan Proto Melayu. Proto Melayu merupakan ras gelombang pertama. Proto Melayu atau Melayu tua memiliki ciri fisik rambut lurus, kulit kuning kecoklatan dan bermata sipit. Ras Proto Melayu dianggap sebagai kelompok Melayu Polinesia yang bermigrasi dari wilayah Cina Selatan yang sekarang telah menjadi Provinsi Yunnan. Ada 2 jalur yang dilalui ras Proto Melayu, yaitu wilayah Nusantara bagian barat dan timur. Wilayah jalur barat yang dilalui antara lain dari Yunan ke Indochina, lalu masuk ke Siam, ke Semenanjung Melayu, Sumatera, lalu menyebar ke pulau-pulau di Indonesia. Wilayah jalur timur yaitu Kepulauan Ryukyu, Jepang, Taiwan, Filipina, lalu ke Sangir dan ke Sulawesi. Yang termasuk dalam ras Proto Melayu yaitu suku Toraja, suku Batak, Mentawai, dan suku Dayak. 2. Proses kedatangan ras Deutero Melayu. Deutero Melayu atau Melayu muda berasal dari Indochina bagian utara. Kedatangan ras Deutero Melayu pada umumnya masuk ke daerah pesisir, lalu mendesak keberadaan Proto Melayu di pedalaman. Ras Deutero Melayu memperkenalkan arah berkakas dan cara bercocok tanam. Yang termasuk ke dalam ras Deutero Melayu yaitu Melayu, Minang, Jawa, dan Bugis. Sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih. Ya, terima kasih dari kelompok 2. Seperti biasa, jika ada yang mau bertanya mengenai hasil diskusi dari kelompok 2, kami persilakan dari kelompok-kelompok yang lain. Atau sudah pas? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin barangkali sudah lebih mengerti apa yang telah disampaikan dari kelompok 2. Untuk itu, mari kita berikan lagi aplaus untuk kelompok 2. Ya, sekarang kelompok 3 ini harus semakin bagus hasil diskusinya. Silakan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Proses kedatangan Proto Melayu, yaitu Proto Melayu bermigrasi ke wilayah Nusantara melalui 2 jalur, yaitu jalur barat dan jalur timur. Jalur barat bermula dari Yunan atau Cina bagian selatan, masuk Indochina, kemudian masuk ke Siam, Semenanjung Melayu, Sumatera, dan akhirnya menyebar ke pulau-pulau di Indonesia. Jalur timur melewati Kepulauan Ryukyu, Jepang. Dari sana mereka mengagumi lautan menuju Taiwan,
kembali kalau ada yang mau bertanya mengenai hasil diskusi dari kelompok 3, kami persilakan dari kelompok-kelompok yang lain. Ya silakan. Tunjuk tangan, kemudian buat pertanyaannya. Silakan. Ya, silakan. Kami dari kelompok 2 yang mempertanyakan kepada kelompok 3 tentang proses kedatangan ras Deutero Melayu Pulau Sasa. Ya, pertanyaannya mengenai proses kedatangan ras Deutero Melayu. Untuk itu, coba dijawab dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin memperjelaskan proses kedatangan ras Deutero Melayu, yaitu Deutero Melayu berasal dari Indochina bagian utara. Kedatangan Deutero Melayu mendesak keberadaan Proto Melayu ke pedalaman. Mereka memperkenalkan perkakas dan senjata yang terbuat dari besi dan logam. Mereka telah melakukan kegiatan bercocok tanam padi yang banyak di Indonesia saat ini dibawa oleh Deutero Melayu dari wilayah Assam Utara dan Burma Utara. Karena itu, mereka berkembang menjadi sebagian besar suku-suku yang ada di Indonesia saat ini seperti Melayu, Minang, Jawa, Bugis, dan Sunda. Ya, bagaimana kelompok 2? Sudah lebih paham? Sudah Pak. Sudah? Sudah Pak. Oke. Kalau ada lagi yang ingin bertanya, masih ada waktu? Tidak ada lagi? Oke, kalau tidak lagi, mari kita berikan lagi aplaus untuk kelompok 3. Oke, karena berdiskusi telah selesai, untuk itu Bapak akan mengumpulkan hasil diskusinya. Nanti biar Bapak berikan penilaian. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, baik anak didik kami, setelah kita selesai berdiskusi, kita harus bisa kembali menyimpulkan apa yang kita diskusikan. Sambil dilihat ke PowerPoint, yang pertama harus diingat bahwa ciri-ciri dari Proto Melayu dan Deutero Melayu itu ada 3. Yang pertama ada rambut lurus, yang kedua kulit kuning kecoklat-coklatan, kemudian bermata sipit. Inilah kira-kira ciri-ciri dari ras Proto Melayu dan Deutero Melayu. Kemudian yang kedua, mengenai kedatangan ras Proto Melayu dan Deutero Melayu, ini bukan serentak kedatangannya ke Indonesia, akan tetapi secara bergelombang. Yang pertama itu adalah Proto Melayu atau Melayu Tua. atau Melayu Tua. Iya, Melayu Tua. Mengapa dikatakan Melayu Tua ataupun Proto Melayu? Karena kedatangan mereka yang pertama sekali datang ke Indonesia. Paham? Nah, itu harus diingat. Ini pun secara bergelombang. Secara bergelombang datang ke Indonesia. Ada yang lewat jalur timur dan ada yang lewat jalur barat. Nah, baik ingat ya, itu mengenai Proto Melayu. Kemudian suku-suku bangsa yang termasuk ke Proto Melayu bisa dilihat di PowerPoint. Yang pertama itu ada suku Mentawai, yang kedua ada suku Dayak, yang ketiga ada suku Toraja, dan yang keempat ada suku Batak. Berarti orang Batak ini, karena mayoritas di kelas ini orang Batak, bahwa nenek moyang kita itu menurut
mengenai Deutro Melayu. Ini Deutro artinya Melayu muda. Ini kedatangan Deutro Melayu ke Indonesia ini yang kedua. Ini mereka datang ke Indonesia menempati daerah-daerah pesisir. Daerah-daerah pesisir. Jadi apa saja suku-suku bangsa di Indonesia yang termasuk ke Deutro Melayu bisa kita lihat di PowerPoint. Lihat, yang pertama ada suku Melayu, yang kedua ada suku Minang. yang ketiga apa? Suku Jawa. Yang keempat? Suku Bugis. Iya, suku Bugis. Hanya saja di saat ini antara ras Proto Melayu dan Deutro Melayu sudah sangat sulit dibedakan. Ini diakibatkan karena sudah terjadi pembauran. Contohnya orang Batak. Orang Batak ini sudah banyak pergi ke perantauan untuk ke Jakarta sana, ke Pulau Kalimantan. Sudah ada sekarang orang Batak yang sulit berbahasa Batak, sulit, tidak dimengerti lagi. Jadi karena itu antara Proto dan Deutro Melayu sudah sangat sulit dibedakan karena sudah terjadi pembauran. Inilah perbedaan antara Proto Melayu dan Deutro Melayu. Berarti kita sudah mengerti, berarti orang Batak masuk ke Proto Melayu. Kita lihat itu. Oke, paham? Paham? Iya. Jadi sudah semakin jelas memahami materi pada hari ini. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak, Pak. Tidak ada? Tidak, Pak. Oke. Kalau tidak ada, seperti biasa, untuk memantau ataupun melihat sejauh mana anak didik kami memahami materi mengenai kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Untuk itu Bapak memberikan tugas pribadi. Ini ada pilihan berganda, soalnya ada 5. Biar saya bagi, dikerjakan. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ya, dikerjakan langsung di lembar yang Bapak berikan. Buat namanya, mata pelajaran, kelasnya. Kemudian kerjakanlah langsung di lembar itu. Silakan. Waktunya hanya 5 menit.
menerima materi hari ini. Oke, waktu 2 menit lagi ya. Jangan asal jawab. Kerjakan dengan bagus. Kalau saudara yang siap, boleh tunjuk tangan berbapak kumpul. Sudah siap semua? Oke, saya kumpul lah kalau gitu. Oke, karena materi kita hari ini sudah selesai, tapi Bapak ingin mendengarkan dari kalian satu orang aja. Apa kesimpulan yang kalian dapat hari ini? Untuk itu tunjuk tangan dulu satu orang. Siapa? Saya, Pak. Oke, silakan. Dengan suara yang kuat. Biar semua temannya mendengar. Menurut saya, kesimpulan yang dapat saya peroleh hari ini yaitu proses kedatangan Proto Melayu bermigrasi ke wilayah Nusantara dengan dua jalur, yaitu jalur barat dan timur. Jalur barat bermula dari Yunan, Indochina, Siam, Semenanjung, Melayu, Sumatera, dan akhirnya menyebar ke pulau-pulau Indonesia. Jalur timur bermula dari Ruku, Jepang, Taiwan, Filipina, Salif, dan masuk ke Sulawesi. Contoh suku yang termasuk Proto Melayu yaitu Mentawai, Dayak, Toraja, dan Batak. Deutero Melayu masuk ke Indonesia sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Yang masuk melalui jalur barat yaitu Semenanjung, Malaya, Sumatera, dan menyebar ke seluruh Nusantara. Contoh suku yang termasuk Deutero Melayu yaitu Jawa, Bugis, Minang, Melayu, dan Sunda. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih buat adik kami Elizabeth, dan untuk yang lainnya sudah paham, sudah mengerti. Itulah materi kita mengenai kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Karena sudah disimpulkan teman kalian, berarti kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita pulang, Bapak sampaikan untuk materi pertemuan berikutnya supaya nanti dipelajari bukunya di rumah, yaitu tentang masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dipelajari bisa lewat internet. Nanti kalau di rumah coba dibuka, nanti di searching di Google mengenai kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Tambahnya nanti dari buku paketnya. Kemudian kalau ada dari buku-buku yang lain boleh. Kemudian kalau ada dari media-media yang lain. Ya, itulah persiapanmu di rumah. Nanti ketika kita nanti masuk minggu depan, semuanya sudah siap. Oke? Oke, Pak. Oke? Oke, Pak. Iya, harus semangat.
yang lapar? Udah ada yang lapar? Iya. Bapak aja tidak makan 2 hari yang lewat, sampai sekarang masih tahan. Iya, masih tahan ya. Apalagi kalian masih muda-muda. Jadi itu supaya diingat materi kita. Dan ini harus diingat, ini berhubungan terus ya. Materi sejarah ini berhubungan. Setelah nenek moyang masuk budaya Hindu-Buddha. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya atau ada? Ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Nanti sudah mantap ya. Nah, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, sebelum pulang nanti, siapa petugas piket kebersihan supaya disapu kelas ini, kemudian dirapikan kembali mejanya. Oke? Pak. Oke? Oke, Pak. Oke, siapa dua? Berdiri. Mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas semua berkat-Mu yang memberikan sampai awal sampai akhir Tuhan. Tuhan, kami mau pulang, lindungilah kami di perjalanan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersiap. Kepada Bapak Pemira. Hormat, gerak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, silakan pulang. Kalau pulang dari pinggir ya. Pak. Oke, hati-hati jalannya ya. Langsung pulang ke rumah. Oke.